Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat produsen, alhamdulillah saya sudah memberikan review satu produk, yaitu panci sarimi. Nah, sekarang saya sedikit memberikan ulasan buat sahabat produsen. Apabila ingin memulai satu usaha dengan produk yang saya review di konten YouTube yang kemarin. Jadi gini, bisnis itu ada beberapa untuk saat ini ya, bisnis itu ada dua cara dalam membangun market. Pertama, offline atau online, gitu ya. Nah, dua ini itu masing-masing memberikan dampak, memberikan pengaruh peningkatan dalam hal bisnis kita, kan itu. Nah, saya akan membahas bagaimana caranya, bagaimana cara membuat pasarnya, bagaimana cara mendapatkan produknya. Pertama, dalam bisnis itu yang harus dipersiapkan ada dua. Pertama adalah market. Jangan kebalik ya. Kadangkala ada orang itu membeli produknya dulu, terus dia mau jualnya kemana, kan gitu. Itu kan nggak tepat sasaran, kan gitu. Yang kedua adalah produk. Nah, yang kedua inilah solusi yang selalu saya berikan kepada sahabat. Saya membuka informasi di mana link produsen ataupun hulunya ataupun tangan pertamanya, saya membuka informasi kepada sahabat. Saya ulangi, bisnis yang harus dipersiapkan adalah dua cara, yaitu mempersiapkan marketnya, kedua mempersiapkan produknya. Jangan dibalik ya, kita mempersiapkan produknya dulu baru marketnya cari, itu salah, gitu ya. Nah, pertama kita harus membahas bagaimana caranya membangun market. Market itu ada beberapa cara untuk kita dapatkan secara offline atau online. Jadi terbagi lagi ya. Market ini terbagi dua cara, secara market online atau offline. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, kita membangun market offline. Contohnya gini, sahabat mungkin sudah melihat review di episode yang kemarin. Saya membahas dan memberikan informasi di mana hulunya atau produsen tangan pertamanya produk panci sarimi. Nah, ini satu contoh ya. Kalau sahabat memilih produk itu, jangan pikirkan dapatkan dulu produknya, ya. Pikirkan dulu bagaimana mendapatkan market dari produk tersebut. Contohnya panci sarimi. Satu yang harus dibangun adalah market offline. Itu membutuhkan spesifik pada customer yang membutuhkan. Contohnya panci tersebut kira-kira mau dijual kemana, itu ya, paham ya? Panci itu mau dijual kemana? Ada beberapa target yang bisa sahabat jadikan referensi bisnis. Ada beberapa target, tempat-tempat yang bisa lebih spesifik sahabat dapatkan sebagai peluang bisnis. Contohnya satu, apabila sahabat berdomisili di satu daerah komplek perusahaan besar
ataupun perusahaan-perusahaan yang menampung ribuan bahkan jutaan karyawan. Perlu dicatat ya, apabila sahabat tinggal domisili di satu tempat perusahaan besar yang menampung ribuan karyawan bahkan jutaan karyawan, itu. Terus ada lagi, sahabat apabila tinggal di satu daerah, lingkungan itu yang tempatnya seperti kampus ataupun universitas dan sebagainya, atau di lingkungan pondok pesantren atau seperti apalah kan gitu. Nah, yang berkumpulnya orang-orang yang membutuhkan kebutuhan panci itu secara instan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang yang tinggal ngekos, baik itu karyawan perusahaan, baik itu anak kos kuliahan, itu membutuhkan membutuhkan makanan-makanan yang instan. Dia nggak ada waktu harus masak bla bla, masak A B C D, itu dia nggak membutuhkan. Datang kerja, pulang kerja, dia sudah capek. Sebelum dia berangkat kerja mau sarapan, pasti dia kejaran sama waktu, gitu ya. Nah, di situ ada market besar sesuai produk yang saya review di video saya. Contohnya panci Sarimi tadi itu. Kebanyakan masyarakat yang hidupnya ngekos dan bekerja di perusahaan ataupun kuliah, itu mereka mencari simpelnya. Nah, itu paham kan? Itu satu market yang harus dibangun di offline. Sahabat harus memahami sebelum sahabat itu beli produk produsen dengan jumlah banyak, tapi marketnya nggak paham. Nah, tuh. Jadi market offline pertama yang harus dibangun adalah kesimpulannya itu tadi, spesifik pada kebutuhan pasar produk tersebut. Sampai di sini paham ya? Oke, kita masuk ke pembahasan di market online. Nah, perbedaannya dengan market offline itu sangat jauh. Kenapa saya bilang sangat jauh? Market online itu bisa merekrut, bisa sahabat dapatkan informasi banyaknya calon customer yang ada di dunia internet tersebut, ya, secara online ini ya. Satu contoh, kita bahas satu aja, produk panci ini aja. Panci Sarimi ini itu dibutuhkan banyak orang, dan kalau sahabat memilih market online, sahabat bisa masuk ke grup-grup dagang, grup-grup WA. Nah, itu dihitung semua. Di HP sahabat pasti memiliki satu kelompok-kelompok grup. Nah, pilah di situ kelompok grup tersebut sesuai dengan profesi yang kita dapat. Contohnya, ya kan, apabila sahabat sebagai contohnya profesi agen briling lah kan, kerjaannya agen briling, pasti sahabat punya grup. Nah, semua yang ada di grup agen briling tersebut, saya yakin di situ ada pegawai bank, ada mungkin anaknya ngekos ataupun sebagainya. Kita buat iklan di situ sekali aja. Kalau
terlalu banyak iklan di grup-grupnya orang kan nanti mengganggu. Sesekali, seminggu sekali kita berikan informasi aja kan gitu, berikan informasi, itu cara. Terus berikutnya, zaman sekarang hampir semua orang memiliki satu media sosial, ya mungkin Facebook, IG, Telegram dan sebagainya lah kan gitu. Nah, di Facebook itu ada yang namanya grup-grup dagang, ya. Grup-grup dagang itu banyak jenisnya. Mungkin grup dagang sapi, grup dagang sayur, grup dagang dan sebagainya. Nah, disinilah kebanyakan letak kesalahan kita dalam menargetkan satu market. Kalau sahabat produsen memilih, merencanakan produk yang dijual ini panci, sahabat harus masuk lebih spesifik ke grup-grup dagang seperti perabotan rumah tangga, seperti peralatan rumah tangga, seperti ibu-ibu yang mungkin ya kan sorry bukan ibu-ibu, mungkin katakanlah ada grup kos-kosan di sekitaran situ, ataupun grup perusahaan yang banyak karyawannya itu ngekos. Nah, lebih spesifik ke situ, itu ya, lebih spesifik ke situ. Nah, di situ sahabat produsen bisa membuat satu iklan yang lebih menarik, gitu. Nah, masih banyak. Membuat konten iklan itu seperti apa, membuat kosakatanya seperti apa. Kita nanti akan bahas di video-video berikutnya lah kan gitu. Jadi kesimpulannya gitu, sahabat produsen, sebelum sahabat memulai usaha, lihat dulu segmen pasar itu kemana, ya. Segmen pasarnya itu kemana. Kalau seumpamanya sahabat produsen sudah melihat review produk panci tersebut, sahabat langsung sikat untuk beli dalam jumlah banyak, kan bingung mau dijual kemana, ya. Nah, makanya itu sahabat-sahabatku semuanya, ikuti video kami, ikuti setiap review kami. Kami akan memberikan informasi hulu produk-produk home industry ataupun homemade, ataupun gudang-gudang importir yang ada di Pulau Jawa, bahkan mungkin di luar Pulau Jawa yang ada produsen-produsennya gitu. Di situ sahabat bisa memilih produk apa yang tepat dengan market yang sahabat bisa bangun gitu. Jangan asal nabrak aja, harus belanja terus bingung marketnya kemana. Lihat lingkungan sahabat agar lebih spesifik, lebih mudah untuk menjalankan bisnis sahabat. Mungkin ini satu penjelasan buat sahabat-sahabat produsen agar lebih tepat dalam memilih bisnis dan tidak asal membelanjakan atau membeli produk untuk dijual kembali ataupun dijual secara personal dan tidak tepat sasaran pada marketnya gitu. Banyak cara-cara, apalagi kalau memilih secara online, banyak sekali cara-cara yang nantinya akan kita berikan ulasan-ulasan, cara-cara yang lebih mudah lah kan gitu. Di dunia internet itu juga mudah sebenarnya. Kalau usaha sahabat sudah mulai berjalan, kita bisa menggunakan iklan secara berbayar ataupun secara organik. Nah, itu lebih cepat meningkatkan gitu. Nah, apa yang saya jalani selama ini sebenarnya
bukan menuai kesuksesan yang begitu besar. Saya sebagai ya pedagang kecil ya, alhamdulillah lah kan gitu. Saya nggak harus muluk-muluk untuk memiliki apa dan sebagainya. Tapi intinya sahabat-sahabat, kalau sahabat tidak memulai dari saat ini, kapan lagi? Karena setiap usaha, setiap bisnis itu membutuhkan proses. Nah, proses itu yang harus dilewati. Kalau sahabat menunda, artinya menunda juga prosesnya. Secara otomatis menunda juga keberhasilannya. Mungkin sampai di sini sahabat produsen, ulasan yang saya buat untuk review video konten saya yang kemarin, agar sedikit paham, tepat sasaran sahabat produsen untuk memulai usaha. Terima kasih, terima kasih banyak sahabat produsen telah mengikuti konten-konten kami, telah mengikuti video ulasan ini, dan masih banyak lagi. Ayo tetap ikuti terus konten-konten kami. Siapa tahu konten berikutnya sahabat bisa memilih satu usaha yang saya berikan informasi dari konten-konten ini, gitu ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol lonceng saya, subscribe, share, komen, dan bagikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat produsen.